Diyakini Uni Emirat Arab nih aktif nih nyuplai persenjataan ke RSF, khususnya senjata-senjata bikinan Inggris. Multiple UN reports accuse the United Arab Emirates of providing weapons to the RSF. Bahkan buat bertahan hidup dilaporin mereka tuh sampai harus makan makanan ternak loh. Ini banyak banget yang request ini nih. Jadi ayo kita bahas update apa yang terjadi di Sudan. Jadi di Sudan itu konfliknya tuh terjadi tuh gara-gara ada semacam ormas yang terlalu kuat gitu, yang bahkan sekuat militer negaranya. Akhirnya antara mereka sama militer negara konflik, jadi deh kayak sekarang. Tapi emang gimana awalnya sih sampai konflik di Sudan ini bisa terjadi? Dan separah apa emang kondisi di sana sekarang? Dan apakah ini udah termasuk genosida? Ya udah kalau gitu, ayo langsung kita bahas update apa yang lagi terjadi di Sudan di Learning by Googling. Ini sebelum kita bahas pembantaian yang terjadi sekarang, khususnya di kota Al-Fasher yang videonya banyak beredar. Sebelum itu gue mau bahas background masalahnya dulu nih. Ini sebenarnya dulu awal mula konfliknya tuh udah pernah kita bahas di video yang ini. Tapi ya nggak apa-apa lah kita recall dikit lah. Ya kalau mungkin lu ngikutin berita atau kabar-kabar di sosmed, gue yakin lu pasti udah sempat ngedenger kalau di Sudan tuh lagi ada perang saudara. Dan sebenarnya konflik ini tuh udah berlangsung dari 2 tahun lalu, udah dari tahun 2023. Kalau menurut BBC, konflik yang terjadi di Sudan sekarang tuh itu tuh merupakan akibat dari adanya perselisihan dua kekuatan militer besar di sana. Konflik antara SAF, Sudanese Armed Forces, Tentara Nasionalnya Sudan yang dipimpin sama Jenderal Abdel Fattah al-Burhan, sama RSF, Rapid Support Forces, yang sekarang dipimpin sama Jenderal Mohamed Hamdan Dagalo atau biasa dikenal sebagai Jenderal Hemeti. Kalau RSF tuh emang siapa? Nah ini kalau menurut Council of Foreign Relations, RSF ini tuh dulunya tuh namanya tuh Janjaweed dan mereka tuh kayak semacam ormas gitu. Mereka tuh organisasi paramiliter yang isinya tuh orang-orang Arab nomaden. Dan yang menarik nih, si Janjaweed ini, si RSF ini, mereka tuh sebenarnya tuh dibikinnya tuh sama mantan diktator Sudan loh. Dibikin sama Omar al-Bashir. Dibikin sama pemerintah Sudan sendiri buat ngebantai suku-suku non-Arab di Darfur di awal tahun 2000-an. Waktu Sudan lagi ngalamin perang saudara. Ya, kalau mungkin lu inget di video kita yang soal tragedi 1965 di Indonesia, di kita kan waktu itu kan ada ormas-ormas ya. Ada kelompok paramiliter yang dipakai buat ngeksekusi orang-orang yang dituduh PKI. Nah, RSF tuh kayak gitu awalnya. Mereka dipakai pemerintah Sudan buat ngeksekusi orang-orang non-Arab. Jadi itu ya bedanya SAF sama RSF ya. Kalau SAF mereka tuh tentara pemerintah, kalau RSF mereka tuh paramiliter, ormas. He essentially did what is called coup-proofing, in which he was concerned about any security institution being strong enough to overthrow and challenge him. So he allowed basically a proliferation of different armed groups and centers of power within the country. Nah, menariknya lagi, walaupun sekarang berkonflik, dulunya SAF sama RSF tuh mereka tuh akur loh. Bahkan di tahun 2019, waktu rakyat Sudan berhasil ngegulingin pemimpin diktator Omar al-Bashir, di situ tuh ada dua sosok penting yang ngebikin kudeta damai ini berhasil. Ada Jenderal Abdel Fattah al-Burhan sama Jenderal Hemeti. Ada pemimpin SAF sama pemimpin RSF. Tapi ya ini agak-agak miris juga ya. Padahal RSF kan dibikinnya kan sama Omar al-Bashir kan. Malah dikudeta sama mereka. Nah dari situ akhirnya Jenderal al-Burhan sama Jenderal Hemeti mereka ngambil alih kekuasaan. Terus singkat cerita, karena tekanan dari masyarakat yang pengen Sudan jadi negara demokratis, akhirnya dibikin tuh pemerintahan transisi yang isinya gabungan sipil sama militer. Tapi terus nggak lama pemimpin SAF sama RSF tuh ngerasa kalau pemerintahan transisi Sudan ini nggak berjalan efektif. Dan akhirnya di tahun 2021 mereka melakukan kudeta lagi. Dan akhirnya dari situ secara de facto Sudan dipimpin sama dua orang ini. Sama Jenderal al-Burhan dan Jenderal Hemeti. Sama pemimpin SAF dan pemimpin RSF. Nah setelah bareng-bareng lakuin kudeta dan jadi penguasa de facto di Sudan, hubungan kedua jenderal ini tuh mulai retak di tahun 2023. Kalau menurut Al Jazeera, keretakan ini tuh berawal waktu Jenderal Abdel Fattah al-Burhan berencana buat nyatuin RSF ke dalam SAF. Biar RSF jadi bagian dari militer resmi Sudan. Dan di sini sebenarnya Jenderal Hemeti, si pemimpin RSF, dia tuh setuju-setuju aja dengan catatan penyerahan kontrol ini harus dilakukan perlahan. Sekitar 10 tahunan lah. Dan dia juga minta adanya jaminan buat posisi dia di RSF yang udah melebur ke militer nanti, biar tetap dipegang sama dia. Tapi ternyata permintaan ini ditolak mentah-mentah nih sama Jenderal al-Burhan nih, yang pengen peleburannya tuh dilakukan secepatnya. Udah tuh, akhirnya mereka nego-nego-nego, bukannya nemu solusi, hubungan SAF sama RSF malah jadi retak deh. Bahkan di bulan April 2023, pasukan RSF di bawah komando Jenderal Hemeti, mereka tuh ngelakuin penyerangan ke pangkalan-pangkalan militer di Sudan.
khususnya di ibu kota Khartoum. Wah, waktu itu mulai dari istana presiden, markas besar tentara, sampai bandara semuanya dikepung sama pasukan RSF. Yang secara kekuatan emang udah setara sama tentara nasional kan. Bahkan nih yang miris nih, kalau menurut PBS, Museum Nasional Sudan juga tuh didudukin sama RSF loh. Dan banyak koleksi berharga yang dijarah dan dirusak. Dan ya udah, dari sinilah Perang Saudara Sudan Jilid terbaru resmi dimulai. Dan terus berlanjut sampai sekarang. Aduh. The violence is a power struggle between Army Chief Abdel Fattah al-Burhan and Mohammed Hamdan Dagalo, who commands the Rapid Support Forces. Once allies, now the two generals disagree about when and how the paramilitary unit will be integrated into the armed forces. Nah, waktu itu awalnya sebenarnya banyak pihak yang menilai kalau perang saudara di Sudan ini tuh bakal berlangsung singkat, bakal cepet kelar nih. Apalagi waktu itu pasukan RSF tuh kan bisa dibilang berhasil ngunggulin SAF kan, khususnya di wilayah barat Sudan, kayak di Darfur tempat RSF lahir, sama di Kordofan. Ibu kota Khartoum juga yang selama ini jadi pusat pemerintahan dan basis utamanya SAF itu juga kan berhasil dikepung kan. Jadi ya makanya nggak aneh kalau RSF tuh dinilai bakal ngambil alih Sudan dalam waktu dekat. Tapi ternyata bukannya segera selesai, konflik ini malah jadi konflik berdarah yang berlangsung berkepanjangan nih. SAF yang awalnya ditekan terus-terusan sama RSF, mereka pelan-pelan mulai bisa ngasih perlawanan balik. Sampai akhirnya ibu kota Khartoum berhasil diambil alih lagi sama SAF di bulan Maret 2025 kemarin. Dan gak cuma itu, SAF juga tuh berhasil ngambil alih kota Al Obeid, ibu kota provinsi Kordofan Utara, sekaligus jalur logistik vital antara wilayah barat dan timur Sudan. Dan berkat kemenangan di Khartoum sama Al Obeid inilah, SAF jadi bisa neken pengaruh RSF di wilayah barat Sudan. It was like a lot of bombing all the time, the gunshot. I actually woke up on the first day with the gunshot and bombing sound and the black smoke on the air. So it was so terrifying. Nah, sekarang kita bahas update-nya nih. Kita bahas tragedi berdarah yang baru-baru ini terjadi. Ya, kayak gue bilang tadi, setelah berhasil diunggulin di wilayah barat sama pasukan SAF, pasukan RSF tuh jadi mulai fokus di kandangnya mereka. Mulai fokus di Darfur. Target mereka satu, kota El Fasher, ibu kota provinsi Darfur Utara sekaligus tembok terakhirnya pasukan SAF di seluruh Sudan bagian utara. Jadi kalau mereka bisa ngambil alih El Fasher, udah tuh, Sudan bagian utara keseluruhan bakal dikuasain sama RSF. Makanya mereka ngincarnya itu tuh, El Fasher. Kalau menurut Al Jazeera, pasukan RSF tuh sebenarnya tuh udah ngepung kota ini selama 18 bulan. Bener-bener di sekeliling kota tuh pasukan RSF tuh udah ngebangun tembok tanah sepanjang 56 km. Sama mereka juga mutus total pasokan makanan, obat-obatan, logistik, sampai persenjataan. Jadi bener-bener kota ini tuh udah dikepung dan tinggal nunggu diserang aja udah. Tapi terus yang perlu diingat, kota El Fasher tuh kan isinya kan nggak cuma pasukan SAF kan. Di sana juga tuh banyak masyarakat sipilnya yang jumlahnya tuh diperkirakan mencapai 1,2 juta jiwa. Dan bener aja, selama pengepungan 18 bulan tadi, nggak cuma tentara, masyarakat sipil juga kena dampaknya deh. Gara-gara kotanya dikepung, masyarakat sipilnya tuh jadi kekurangan makanan, nggak punya pasokan obat, bahkan buat bertahan hidup dilaporin mereka tuh sampai harus makan makanan ternak loh. Aduh. Dan setelah dikepung gila-gilaan gitu, akhirnya kota El Fasher jatuh ke tangan pasukan RSF di akhir Oktober 2025 kemarin. Setelah terjadi pertempuran sengit antara pasukan RSF dan pasukan SAF yang udah jauh melemah. Dan jatuhnya kota El Fasher ke tangan pasukan RSF ini ngebikin semua ibu kota di wilayah Darfur jadi ada di bawah kendali RSF deh. We hid behind barricades and moved cautiously between them, sometimes falling to the ground and disappearing into the streets and behind walls. For 10 minutes, we waited for the sounds of gunfire to subside and the shelling to lessen slightly before moving forward again. Nah, tapi kan masalah utamanya kan tadi tuh, di medan pertempuran itu kan nggak cuma ada pasukan SAF sama RSF kan, tapi juga ada banyak masyarakat sipil. Yang ternyata benar tuh, pertempuran ini bener-bener jadi bencana buat mereka, buat masyarakat sipil yang tinggal di sana. Kalau menurut laporan dari Al Jazeera, walaupun banyak warga sipil yang akhirnya berhasil kabur dari El Fasher, tapi nggak sedikit dari mereka yang ngalamin tindakan kekerasan. Bahkan sampai dieksekusi mati di depan umum. Ya, buat ini video-videonya udah banyak beredar lah ya, emang sakit itu. Nah, terus di liputannya Al Jazeera ini juga tuh ada wanita yang berhasil kabur dan nyeritain kondisi di sana. Dia bilang di sana awalnya laki-laki tuh dipisahin dari perempuan sama anak-anak. Terus yang laki-laki tuh mereka ditanyain, "Ngaku kalian, siapa di antara kalian yang tentara SAF? Ayo, ngaku. Nah itu, kalau nggak ada yang ngaku, semua laki-laki tadi bakal langsung dieksekusi deh.
Terus buat perempuan, lansia, sama anak-anaknya, itu mereka pada disuruh jalan duluan tuh. Disuruh kabur duluan sambil mereka bilang, pergi, udah tenang aja, nanti suami sama anak laki-laki kalian bakal nyusul kok. Dibilangnya gitu, endingnya nggak ada tuh yang balik, nggak ada tuh yang nyusul. Aduh, nyesek Jir. Dan tambahan dikit nih, gue cuma mau ngingetin itu tuh cuma salah satu caranya ya, cuma salah satu cara eksekusinya. Sisanya banyak tuh yang lain tuh, banyak tuh video-videonya yang nggak mungkin gue taruh sini. Jadi ya mungkin gue taruh tempat biasa mungkin. Tapi kalau yang nggak tegaan sih mending jangan lah. Oh iya, yang lebih gila nih, kesaksian para korban selamat ini juga tuh diperkuat sama hasil analisa citra satelit yang dilakuin sama Humanitarian Research Lab Yale University. Jadi mereka nih nyoba buat ngeliat kondisi di Al-Fasher dari satelit di hari dimana kota ini jatuh ke tangan RSF. Dan apa yang mereka temuin tuh bener-bener ngeri loh, bener-bener sesuai sama kesaksian para korban yang berhasil kabur. Di beberapa titik di kota Al-Fasher tuh kelihatan ada tumpukan objek yang ukuran itu seukuran sama ukuran tubuh manusia. Terus di area tanah lapang juga tuh kelihatan warnanya tuh berubah jadi merah. Pokoknya bener-bener kelihatan abis ada eksekusi atau pembantaian di sana. Dan masih menurut Al Jazeera, kelompok dokter di Sudan tuh memperkirakan jumlah korban tewas di Al-Fasher tuh seenggaknya tuh ada sekitar 1.500 sampai 2.000 orang dalam beberapa hari doang. Sama mereka juga yakin kalau situasi ini tuh udah bisa disebut sebagai genosida karena adanya upaya penargetan etnis tertentu. Dan ini diperkuat juga nih sama statementnya kantor HAM PBB yang nyebut adanya indikasi motif etnis di balik kekerasan dan pembunuhan di Al-Fasher. Ya, kalau lu ingat tadi RSF sendiri tuh kan dari awal kan emang dibentuk buat nargetin kelompok-kelompok non-Arab kan? Nah, dengan sepak terjang mereka yang kayak gitu ya nggak heran lah kalau banyak pihak jadi curiga kalau RSF udah ngelakuin genosida di Al-Fasher. Emang ngaco sih ya kelakuannya. Kacau. Satellite imagery analyzed by Yale's Humanitarian Research Lab suggests exactly that. The city of Al-Fasher in North Darfur has witnessed carnage so intense that analysts say even satellite photos show the ground stained red. Dan lebih gilanya lagi, makin kesini konfliknya ini nggak cuma antara SAF sama RSF nih. Konfliknya ini jadi lebih panas karena adanya keterlibatan pihak asing. Bahkan kalau menurut The Guardian, perang saudara di Sudan sekarang tuh udah jadi perang proksi. Jadi baik SAF maupun RSF, mereka tuh pada dibackingin sama negara lain yang saling berkonflik tapi nggak mau terlibat perang secara langsung. Kayak misalnya nih, para ahli di PBB mereka tuh menduga kalau RSF tuh didukung sama Uni Emirat Arab. Diyakini Uni Emirat Arab nih aktif nih nyuplai persenjataan ke RSF, khususnya senjata-senjata bikinan Inggris. Di sisi lain, di pihak SAF, mereka dilaporkan dapat dukungan dari negara tetangga mereka, Mesir sama Iran. Terus nih, nggak cuma dapat dukungan dari negara-negara lain, kalau menurut Council of Foreign Relations, ada keterlibatan aktor asing non-negara juga di sini. Misalnya tuh ini, Wagner Group, kelompok tentara bayaran Rusia yang beberapa kali ngebantu pasukan RSF. Dan keberadaan mereka di Sudan ini diduga ada kaitannya sama tambang emas di Sudan yang jadi inceran mereka. Ini tapi gila juga ya, ada negara lagi chaos malah dimanfaatin, Jir. Pada gila emang. Tambahan dikit terkait keterlibatan negara lain, ini gue baru ingat nih. Jadi pas 2023 kan Amerika kan sempat masuk juga ya ke konflik ini ya. Katanya sih mau nyoba mendamaikan, tapi banyak yang curiga kayaknya Amerika juga tuh ngincer emas di Sudan. Ya kan Sudan kan emang penghasil emas terbesar ketiga di Afrika kan. Makanya pada curiga negara-negara luar yang ikutan konflik ini kayaknya pada ngincer emasnya deh. Uni Emirat Arab juga kan sekarang kan sempat ada berita-beritanya tuh yang nyebut mereka ngebantu RSF dengan imbalan RSF nyelundupin emas buat mereka. Jadi ya emang cukup meresahkan nih posisi negara-negara luar di sini. Aura manfaatin chaos Sudan tuh berasa banget. Ada. But the world is not just standing by. Foreign governments are said to be fueling the conflict. Multiple UN reports accuse the United Arab Emirates of providing weapons to the RSF, claims Abu Dhabi denies, and Sudan's armed forces have support from Egypt. While those are the two key players, there are plenty of others allegedly providing military support or with strategic interests in the conflict. Dan ya balik lagi ya itu, konflik ini tuh akhirnya cuma nyusahin masyarakat sipil. Nih, kalau menurut PBS disebut, seenggaknya ada 150.000 korban tewas di Sudan akibat konflik yang terjadi dari tahun 2023 ini.
Dan jumlah sebenarnya tuh kemungkinan jauh lebih tinggi lagi tuh. Terus ada hampir 14 juta orang yang terpaksa ngungsi akibat konflik bersenjata di Sudan ini. Dan nggak cuma kasus kematian, masyarakat Sudan juga tuh mereka tuh harus ngalamin krisis kelaparan dan kesehatan karena banyaknya fasilitas kesehatan yang lumpuh total. Ya kayak di kasus El-Fasher yang dikepung total tadi, bencana kelaparan tuh seringkali dipakai tuh buat senjata ngelemahin musuh. Dan akhirnya ya itu, nggak cuma berdampak ke pasukan SAF atau RSF yang lagi berkonflik, dampaknya tuh malah meluas ke warga sipil. Dan mirisnya lagi, nggak cuma kehilangan nyawa masyarakatnya, konflik ini juga tuh ngebikin Sudan jadi kehilangan banyak benda bersejarah yang jadi identitas bangsanya. Situs-situs bersejarah pada hancur, sama museum juga kan pada dijarah kan tadi kan. Jadi ya bener-bener nggak kehitung lagi nih kerugian yang dialamin Sudan dari konflik ini. Terus soal tuduhan genosida, bener gak sih terjadi genosida di konflik Sudan ini? Nah ini di sini yang perlu kita ingat, suatu kejahatan bisa dikategorikan sebagai genosida kalau ada niat buat menghancurkan kelompok tertentu. Bisa kelompok bangsa, etnis, ras, atau agama. Jadi misalnya ada satu kelompok pengen ngancurin, yuk kita hancurin ras itu yuk, atau kita hancurin agama itu yuk, biar nggak ada lagi yuk. Nah itu berarti udah termasuk genosida tuh. Nah berbekal definisi ini, akhirnya banyak ahli yang yakin kalau apa yang terjadi di Sudan tuh udah termasuk genosida. Dan kebanyakan tuduhan ini diarahin ke RSF sebagai pelakunya. Ya, kalau menurut laporan Al Jazeera sama BBC, milisi RSF dan sekutunya tuh diduga kuat mereka tuh emang ngincer komunitas non-Arab. Kayak kelompok Zaghawa, Fur, sama Masalit di wilayah Darfur. Nah, kalau kayak gini kan ini udah masuk kategori genosida dong. Kalau SAF gimana? Ya, walaupun nggak ada laporan yang nyebut kalau SAF itu diduga melakukan genosida, tapi bukan berarti mereka sepenuhnya bersih ya. Enggak juga. Tetap ada beberapa tuduhan kejahatan perang yang dilakuin sama SAF, termasuk ngelakuin pengeboman ke pemukiman sipil. Jadi ya gitu ya, emang konflik ini tuh awalnya terjadi tuh karena perebutan kekuasaan. Tapi terus makin kesini konflik ini tuh malah jadi perang proksi negara lain. Dan di beberapa tempat kayak di wilayah Darfur, perang ini berubah jadi genosida. Ya semoga cepat kelar lah ya, soalnya ya warga sipil yang jadi korban di sini akhirnya tetap warga sipil, tetap kita-kita yang jadi korban. Tapi kalau menurut lu gimana nih? Kira-kira gimana nih caranya nih biar konflik ini bisa cepat selesai? Ada masukan mungkin, ada ide? Silakan komen. When the RSF took control of North Darfur's besieged capital on Sunday, eyewitnesses described a rampage, with fighters carrying out hundreds of ethnically targeted killings. Oke, sekian Ladybung kali ini tentang apa yang terjadi di Sudan sekarang. Dan ternyata emang udah masuk kategori genosida nih. Ya, kalau lu merevisi kayak gue udah salah, atau lu mau nanya, atau mau bikin video, bisa tulis di komen, kita diskusi biasa. Sekali lagi, thank you dan jangan lupa like, comment, subscribe. Bye.